Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 5 kelompok 7 akan menerangkan mengenai materi persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Izinkan sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Naufal Zafar Zaid, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Askari Jamil, absen 20. Perkenalkan, nama saya Najwa Sabita, absen 21. Ya, izinkan kami untuk menerangkan tentang materi yang akan kami terangkan. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Yang melatar belakang hal tersebut adalah adanya konferensi meja bundar atau KMB pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag. KMB digelar setelah Belanda dan Indonesia mengalami beberapa jalur diplomasi sebelumnya. Di antaranya adalah perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Port Royal. Isi KMB di antaranya adalah: 1. Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. 2. Mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda 1 tahun setelah mengakui kedaulatan. 3. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Indonesia Belanda yang akan diketuai oleh Ratu Belanda. Yang keempat, segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda. Dan yang terakhir, 5. Pembentukan angkatan perang RIS APRIS dengan TNI sebagai intinya. Lanjut. Kemudian adalah karakteristik pada masa RIS. 1. Bentuk Indonesia Serikat. 2. Bentuk pemerintahannya Republik. 3. Sistem pemerintahan parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer. Yang keempat, perangkat negara di antaranya Presiden, Menteri Kabinet, Parlemen, Senat, dan DPR, FA, dan Dewan Pengawas Keuangan. Ya, selanjutnya pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen, bagaimana mestinya. 2. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Yang kelima, Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Yang keenam, Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Gerakan separatis pada masa RIS. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang kita sebut APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerly. Tujuan dari gerakan APRA ini adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pemberantasan dan pembunuhan terhadap anggota TNI. Gerakan APRA didukung oleh Sultan Hamid II. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo. Namun, gerakan APRA berhasil tumpas oleh pasukan Siliwangi. Gerakan separatis pada masa Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar, diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan terjadi akibat adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian, pada 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden negara
Indonesia Timur pada 21 April 1950. Pasukan yang dipimpin oleh Mayor H.V. Worang berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Pembubaran Republik Indonesia Serikat. Munculnya berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada NKRI. Pada Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Pada 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan bahwa NKRI ini menggunakan UUD baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yaitu Konstitusi RIS dan UUD 1945, yang menghasilkan UUDS 1950. Kemudian, pada 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan UUDS 1950. Sejak saat itulah pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan UUDS 1950. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.